Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia akan memiliki ban emas untuk pertama kalinya setelah selama ini tidak pernah punya ban emas. Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam jumpa pers terkait devisa hasil ekspor sumber daya alam di Istana, Jakarta, Senin, 17 Februari 2025. Kita akan bentuk ban emas. Ban emas. Jadi selama ini kita tidak punya ban untuk emas kita. Tidak ada di Indonesia, ujar Prabowo, Senin. Prabowo menyebutkan, ban emas dibentuk karena emas yang ditambang di Indonesia justru mengalir ke luar negeri. Prabowo menjelaskan, emas Indonesia selama ini mengalir ke luar negeri. Ia menyebutkan, ban emas akan diresmikan pada 26 Februari 2025 mendatang. Jadi emas kita banyak ditambang dan mengalir ke luar negeri. Kita ingin sekarang punya ban khusus untuk emas di Indonesia. Insya Allah kita akan resmikan tanggal 26 Februari. Ini saya kira pertama kali ya di Republik kita, ujar Prabowo. Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rai mengatakan, peluncuran ban emas merupakan upaya pemerintah untuk mengoptimalkan pemanfaatan limpahan emas yang ada di tanah air. Sebab, sebagai salah satu negara dengan penghasil emas terbesar dunia, Indonesia sampai saat ini belum mampu mengoptimalkan potensi tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, usaha bullion dapat memaksimalkan added value dari sumber daya emas yang ada di Indonesia, ujar Dian, dalam keterangannya, dikutip Kamis, 26 Desember 2024. Dian bilang, pengembangan usaha bullion akan memberikan keuntungan bagi tiga pihak yaitu pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha, serta lembaga jasa keuangan, LJK. Pada saat bersamaan, usaha bullion berpotensi meningkatkan konsumsi emas retail yang akan memacu peningkatan industri emas dan keseluruhan bisnis dalam ekosistem emas yang mewadahi dengan tambahan value added, VA, hingga sebesar 30 triliun rupiah, 50 triliun rupiah, kata Dian. Gebrakan Prabowo ingin membuat ban emas tentu saja akan mengagetkan dunia. Ya, kalau Prabowo benar-benar mendirikan ban emas, dunia pasti akan terkejut dan bereaksi keras. Kenapa? Karena emas adalah aset paling berharga dan langka di dunia, serta menjadi penentu kekuatan ekonomi global. Jika Indonesia membangun ban emas, artinya Indonesia ingin melepaskan diri dari ketergantungan dolar AS dan menciptakan sistem ekonomi yang lebih mandiri. Mengapa ban emas akan mengguncang dunia? Mengurangi dominasi dolar AS. Selama ini, perdagangan global masih sangat bergantung pada dolar AS. Jika Indonesia memiliki ban emas, itu bisa menjadi alternatif cadangan kekayaan nasional yang lebih kuat dibandingkan hanya menyimpan dolar atau obligasi asing. Membuat rupiah lebih stabil. Jika rupiah didukung oleh cadangan emas yang besar, maka nilainya akan lebih stabil dan tidak mudah terpengaruh oleh spekulasi pasar. Mengancam sistem keuangan global. Saat ini, emas dikendalikan oleh negara-negara besar seperti AS, China, Swiss, dan Uni Eropa. Jika Indonesia membangun ban emas dan memperdagangkannya dalam sistem sendiri, ini bisa merusak dominasi negara-negara barat atas pasar emas dunia. Menarik minat negara-negara lain. Negara-negara berkembang mungkin akan melihat Indonesia sebagai pemimpin baru dalam sistem keuangan berbasis emas. Bisa jadi, Indonesia malah menciptakan blok ekonomi baru bersama negara-negara lain yang ingin keluar dari dominasi dolar. Tantangan dan ancaman yang harus dihadapi. Tekanan dari negara-negara barat. Jika Indonesia mulai mengurangi penggunaan dolar AS dan menggantinya dengan emas, maka AS dan negara-negara barat pasti akan memberikan tekanan ekonomi dan diplomatik. Bisa saja ada ancaman sanksi ekonomi atau blokade perdagangan. Keamanan cadangan emas. Membangun ban emas berarti Indonesia harus menyimpan emas dalam jumlah besar. Ini bisa memicu ancaman geopolitik, termasuk kemungkinan sabotase atau pencurian oleh pihak asing. Kesiapan infrastruktur dan regulasi.
Indonesia harus memiliki sistem penyimpanan, perdagangan, dan pengawasan ketat agar bank emas ini tidak dimanipulasi oleh pihak asing atau oknum dalam negeri. Langkah strategis yang bisa dilakukan Prabowo. Menambah cadangan emas nasional. Indonesia harus menambang dan menyimpan lebih banyak emas, bukan menjualnya ke luar negeri. Membangun sistem perbankan mandiri. Harus ada sistem keuangan nasional yang bisa berjalan tanpa bergantung pada dolar AS. Kerjasama dengan negara sahabat, cari dukungan dari negara-negara lain yang juga ingin lepas dari dominasi ekonomi Barat. Menyusun strategi keamanan, pastikan bank emas tidak menjadi sasaran kejahatan ekonomi atau politik dari negara asing. Kesimpulan, apakah Indonesia siap untuk ini? Kalau Prabowo benar-benar menjalankan bank emas, maka Indonesia bisa menjadi pemain baru di sistem keuangan global. Tapi, ini bukan langkah mudah karena pasti akan ada banyak perlawanan dari negara-negara besar. Tapi kalau sukses, Indonesia bisa menjadi kekuatan ekonomi yang lebih mandiri dan dihormati dunia. Menurutmu, apakah Indonesia bisa bertahan menghadapi tekanan global jika bank emas benar-benar dibuat? Terima kasih sudah nonton, update terus berita-berita terbaru di Buat Makan TV, sampai jumpa.